mulai menyala bermunculan satu demi satu. Mereka mengepung dirinya dari segala penjuru. Lalu muncullah sekumpulan asap hitam yang kemudian menjelma menjadi puluhan sosok harimau bayangan besar. Suatu hari, di jantung hutan kerajaan Pajajaran yang paling dalam, melangkah seorang pria dengan wibawa yang melampaui gelar kebangsawanannya. Ialah Sang Maha Prabu Siliwangi. Berbalut pakaian sederhana, Sang Prabu dengan sengaja menyembunyikan jati dirinya yang merupakan seorang raja besar. Tanpa pengawal dan tanpa kemegahan istana, yang memilih berjalan seorang diri, membaur di antara alam dan rakyatnya. Selama berhari-hari, ia berjalan menyisir wilayah kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya secara langsung, hingga rasa lelah mulai muncul di raganya yang perkasa. Di tengah keheningan hutan, suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian mulai terdengar sayup-sayup memecah sunyi yang menyelimuti perjalanan. Semakin dekat, suara itu kian jelas. Hingga akhirnya, di hadapan sebuah air terjun besar yang dikenal dengan nama Curug Sawer. Di tempat itulah, Prabu Siliwangi menghentikan langkahnya dan memutuskan untuk bermalam dan menjadikan alam sebagai peristirahatan sementara dari perjalanan panjang yang telah ditempuhnya. Malam mulai turun dengan perlahan, membawa kabut tebal yang menyelimuti permukaan sungai di bawah air terjun. Prabu Siliwangi duduk bermeditasi di atas sebuah batu besar di pinggir sungai. Namun malam itu bukan malam biasa. Angin yang berhembus tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menggigit tulang, dan aroma hutan yang biasanya segar berganti menjadi beraroma amis yang samar. Sang Prabu membuka kedua matanya, menyudahi meditasi dan berdiri siaga. Di balik semak belukar hutan yang terselubung kabut pekat, puluhan pasang mata berwarna merah mulai menyala bermunculan satu demi satu. Mereka mengepung dirinya dari segala penjuru. Lalu muncullah sekumpulan asap hitam yang kemudian menjelma menjadi puluhan sosok harimau bayangan besar. Mereka adalah pasukan harimau gaib penjaga kuno hutan Pajajaran. Tanpa peringatan, satu persatu harimau bayangan melompat menerjang. Dengan gerakan yang tepat, Prabu Siliwangi menghindar dan membalas serangan yang datang bertubi-tubi. Para harimau bayangan terpental berubah menjadi asap. Namun seketika, asap itu menyatu kembali menjadi sosok harimau yang segera melanjutkan serangan. Tiba-tiba, sebuah suara raungan yang menggetarkan bumi terdengar. Dan dari balik rimbunnya pohon, muncullah sosok seekor harimau putih dengan bulu seputih perak yang bersinar di tengah kegelapan malam. Warna matanya tidak merah seperti yang lain, melainkan berwarna biru jernih, namun penuh dengan kekuatan yang mengintimidasi. Ialah Maung Bodas, sang pemimpin klan harimau yang melegenda. Maung Bodas tidak langsung menyerang. Ia berjalan mengitari Siliwangi dengan langkah yang tenang namun syarat ancaman. Siapakah engkau yang berani mengusik ketenangan Curug Sawer? Suara itu bergema di dalam pikiran Siliwangi. Aku adalah hamba Tuhan yang sedang mencari tempat berteduh di tanahku sendiri, jawab Siliwangi dengan tenang. Tanahmu? Maung Bodas mendengus geram. Kemudian Maung Bodas berkata, tanah ini milik mereka yang mampu menjaganya, bukan mereka yang hanya mampu memerintah di atas singgasana. Maung Bodas kemudian mengaum dengan dahsyat.
Langit malam yang awalnya bertabur bintang seketika tertutup awan hitam. Petir menyambar-nyambar. Hujan deras beserta angin kencang turun seketika. Inilah kekuatan alam yang dikendalikan oleh kesaktian Maung Bodas. Pertarungan tingkat tinggi pun dimulai. Setiap kali kuku tajam Maung Bodas beradu dengan telapak tangan Prabu Siliwangi, percikan api gaib tercipta hingga menerangi malam hutan yang gelap. Pertarungan itu berlangsung sepanjang malam. Tenaga Prabu Siliwangi mulai terkuras. Keringat bercampur air hujan mengalir di wajahnya. Nafasnya mulai semakin berat. Sementara Maung Bodas tampak segar seolah baru saja memulai pertarungan ini. Dalam kelelahannya, Siliwangi mulai menyadari sesuatu. Jika Maung Bodas benar-benar ingin membunuhnya, harusnya sang harimau sudah melakukannya ketika Siliwangi lengah bermeditasi. Setiap serangan Maung Bodas meski dahsyat, seolah-olah merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan tindakan. Kenapa kau terus melawan dengan kesaktianmu, wahai raja? Suara Maung Bodas kembali menggema, diiringi kilatan petir yang menyambar. Prabu Siliwangi terdiam. Ia melihat ke sekeliling. Hutan di sekitar Curug Sawer dalam kondisi porak-poranda akibat pertarungan. Ia teringat akan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Bukan hanya menundukkan musuh dengan kesaktian, tetapi harus bisa mendengarkan suara hati rakyat dan alamnya. Maung Bodas bukan sedang menguji kekuatan, melainkan sedang menguji hasrat dan kebijaksanaannya. Siliwangi kemudian menutup matanya dan berkata dengan nada halus, "Aku mengerti sekarang." Maung Bodas pun berhenti menyerang. Sang harimau putih itu melompat menghampiri Siliwangi hingga wajahnya sangat dekat seraya berkata, "Apa yang kau mengerti, manusia?" Sang Prabu berkata lembut namun penuh karisma, "Ujian ini bukan tentang siapa yang lebih sakti. Ini tentang bagaimana aku memandang dunia. Jika aku memimpin dengan paksaan, maka hanya akan membawa kehancuran di muka bumi ini. Seperti pertarungan kita malam ini." Prabu Siliwangi membuka matanya, menatap dalam ke mata biru Maung Bodas. Seketika itu juga, badai hujan berhenti. Awan hitam perlahan sirna, menampakkan langit fajar yang cerah. Maung Bodas menundukkan kepalanya dan perlahan berubah menjadi sosok manusia yang gagah dengan jubah putih dan ikat kepala khas prajurit Pajajaran. "Engkau lulus, Prabu," ucap Maung Bodas dengan suara manusianya dengan penuh hormat. "Banyak raja sebelummu yang datang ke sini dengan kesombongan. Mereka bertarung hingga binasa atau lari karena ketakutan. Engkau adalah yang pertama yang mampu